Nomor 11. Daerah yang diarsir pada grafik berikut merupakan himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan. Jadi yang diminta nilai maksimum dari 3x tambah 5y. Jadi daerah yang diarsir ini menurut soal adalah merupakan daerah himpunan penyelesaian. Jadi kita mau mencari nilai maksimumnya. Berarti yang kita perlukan itu titik-titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian. Nah, kalau kasih nama ini titik A, yang ini titik B, yang ini titik C, dan yang ini titik D. Nah, koordinat dari titik yang belum diketahui itu adalah koordinat titik C, di mana titik C itu merupakan perpotongan dari garis. Ini kalau kasih warna, garis yang warna biru dan garis yang warnanya hijau. Nah, untuk mencari koordinat titik C, yang kita perlukan untuk pertama kali adalah persamaan dari garis biru dan garis hijau. Nah, untuk membuat persamaan garisnya tinggal kayak gini. Untuk yang hijau dulu, kita ambil nilai di sumbu Y. Kita tulis di sini 50x. Terus kita ambil nilai di sumbu X ditambah 50Y sama dengan 50 dikali 50 berarti 2500. Di mana 50x tambah 50y sama dengan 2500 ini, kalau kita bagi semuanya dengan 50, kita bakal mendapatkan persamaan x ditambah y sama dengan 50. Nah, itu persamaan dari garis yang warna hijau. Kemudian yang warna biru kita ambil di sumbu Y 20, kita tulis 20x, terus kita ambil di sumbu X minus 40, berarti ditulis minus 40y sama dengan kita kalikan 20 dengan min 40, yang kita dapat minus 800. Kalau kita bagi semuanya dengan 20, yang kita dapat X dikurang Y sama dengan minus 40. Nah, untuk mencari titik C, kedua persamaan garis ini kita eliminasi. Jadi kalau mau nyari titik C, berarti kita salin lagi, ada persamaan X tambah Y sama dengan 50. Yang satu lagi X dikurang 2Y sama dengan minus 40. Kita kurangi supaya X-nya habis, berarti Y dikurangi minus 2Y jadinya 3Y sama dengan 50. Dikurangi minus 40 berarti jadinya 90. Berarti nilai Y 90 dibagi 3 itu 30. Sekarang kita cari X. Kita ambil salah satu persamaan yang di atas. Kita ambil misalnya X tambah Y sama dengan 50. Y-nya kita ganti jadi 30. Berarti X-nya 50 dikurang 30, kita dapatlah nilai X itu 20. Berarti dari sini kita mendapatkan koordinat titik C itu 20,30. Nah, untuk mencari nilai maksimum dari 3x tambah 5y, kita buat semua koordinat titik pojoknya. Untuk yang pertama titik A, koordinatnya 0,0. Terus titik B itu 0,20. Terus titik C itu 20,30. Berikutnya titik D itu koordinatnya 50,0. Nah, semua titik ini nilainya kita masukkan ke dalam fungsi objektif kita, yaitu yang ini, 3x ditambah 5y. Yang pertama, kalau x-nya 0, y-nya 0, berarti hasilnya 0. Kalau yang B, x-nya 0, y-nya 20, berarti yang kita hitung tinggal 5 kali 20, 100. Berikutnya x-nya 20, y-nya 30, berarti 3 dikali 20 ditambah 5 kali 30. Berarti ini kalau dihitung 210. Yang terakhir X-nya 50, Y-nya 0, berarti
Yang kita hitung tinggal 3 dikali 50, hasilnya 150. Nah, berdasarkan yang sudah kita hitung, nilai maksimum atau nilai paling besar adalah 210. Jadi jawabannya D. Nomor 12. Diketahui matriks A 3Y 5 min 1, matriks B X 5 min 3 6, matriks C min 3 min 1 Y 9. Jika matriks A ditambah matriks B dikurang matriks C hasilnya sama dengan ini, yang dicari 2X yang dicari X tambah 2XY ditambah Y. Berarti pertama kita masukkan dulu persamaan ini. A ditambah B dikurang C sama dengan 8 5X min X min 4. A nya kita ganti. A itu matriksnya 3, Y 5 min 1 ditambah B itu X 5 min 3 6 dikurang C itu min 3 min 1 Y 9 sama dengan 8 5X min X min 4. Kita operasikan matriks AB dengan C. Yang pertama 3 ditambah X dikurangi min 3 sama aja dengan, berarti kalau dibuat gini dulu deh, 3 ditambah X dikurangi minus 3. Berikutnya Y tambah 5 dikurang min 1. Y tambah 5 dikurangi min 1. Berikutnya lagi yang ini 5 tambah min 3 kurang Y. 5 tambah min 3 kurang Y. Yang terakhir min 1 tambah 6 kurang 9. Min 1 tambah 6 kurang 9 sama dengan 8 5X min X min 4. Kita hitung 3 ditambah X dikurangi min 3 itu sama aja dengan X ditambah 6. Yang sebelahnya Y ditambah 5 kurang min 1 itu sama aja dengan Y tambah 6. Yang bawahnya 5 ditambah minus 3 kurang Y itu sama aja 2 dikurang Y. Yang sebelahnya min 1 tambah 6 kurang 9 itu min 4 sama dengan 8 5X minus X minus 4. Nah, yang pertama kita samain yang ini. X tambah 6 itu hasilnya sama dengan 8. Kita hitung. X tambah 6 sama dengan 8. Berarti dari sini X sama dengan 8 kurang 6. Dapatlah nilainya 2. Berikutnya nyari Y. Aku ambil yang ini. Y tambah 6 sama dengan 5X. Y tambah 6 sama dengan 5X. Dimana X-nya tadi 2. Berarti 5 kali 2 itu 10. Berarti Y sama dengan 10 kurang 6 itu 4. Udah, tinggal kita hitung yang mau dicari. X ditambah 2XY ditambah Y. X-nya itu 2. Ditambah 2 kali X kali Y ini ya. 2 kali 4 ditambah Y. Y-nya 4 sama dengan ini. 2 ditambah 16 ditambah 4 berarti hasil yang kita dapat itu 22. 22 itu C. Nomor 13. Diketahui persamaan matriks 2 dikali matriks A 2
min 31 ditambah 4 min 1 0B sama dengan 32C4 dikali 2D13. Jadi pertama 2 ini kita kalikan masuk ke dalam matriks ini. Berarti nanti jadinya 2A 4 minus 6 2 ditambah dengan matriks ini 4 min 1 0B sama dengan yang di sebelah kanan ini matriksnya kita kaliin. Cara mengalikan matriks itu kita ambil baris yang di depan, kolom yang di belakang. Jadi ngalinya gini, 3 ini dikali 2 terus 2-nya dikali 1, berarti 3 kali 2 itu 6, 2 kali 1 tadi 2. Berikutnya, barisnya masih yang atas tapi pindah kolom yang ini. 3 dikalikan dengan D, 3D, 2 dikalikan dengan 3, 6. Berarti 3D ditambah 6. Berikutnya kita pindah ke baris yang bawah, berarti ini dikali dengan ini. C-nya dikalikan dengan 2. 2C ya, 4-nya dikalikan dengan 1, 4. Berarti jadinya 2C ditambah 4. Yang terakhir kita kalikan ini dengan ini. C kali D, 4 kali 3. Berarti jadinya CD tambah 12. Yang di sebelah kiri matriksnya kita jumlahkan. 2A ditambah dengan 4. Berarti jadinya 2A tambah 4. Berikutnya 4 ditambah minus 1. 4 tambah minus 1 berarti 3. Berikutnya minus 6 ditambah 0. Minus 6. Berikutnya 2 ditambah B. Berarti jadinya 2 tambah B. Sama dengan yang ini matriksnya kita salin. 6 tambah 2 berarti 8. 3D tambah 6, 2C tambah 4, CD tambah 12. Jadi sekarang kita mau mencari nilai A, nilai B, nilai C, nilai D. Pertama kita ambil yang ini, 2A tambah 4 sama dengan 8. 2A tambah 4 sama dengan 8. Berarti 2A sama dengan 8 dikurang 4. Jadi 4, A sama dengan 4 bagi 2, berarti 2. Berikutnya kita cari misalnya yang ini. 3 sama dengan 3D tambah 6. 3 sama dengan 3D tambah 6. 3 kurang 6 sama dengan 3D. Berarti minus 3 sama dengan 3D. Minus 3 per 3 sama dengan D. Berarti minus 1 nilai D-nya. Berikutnya kita ambil yang ini. Minus 6 sama dengan 2C tambah 4. Minus 6 sama dengan 2C ditambah 4. Minus 6 kurang 4 sama dengan 2C. Minus 10 sama dengan 2C. Minus 10 dibagi 2 sama dengan C. Minus 5 jadi nilai C-nya. Yang terakhir jadi nilai D, kita ambil yang ini. 2 tambah B sama dengan C kali D ditambah 12. Berarti 2 ditambah B sama dengan C kali D. C-nya itu minus 5 dikali D-nya itu minus 1 ditambah 12. Berarti jadinya 2 ditambah B sama dengan minus 5 kali minus 1 itu 5. 5 tambah 12. Berarti 2 ditambah B sama dengan 17. B sama dengan 17 dikurang 2, 15 berarti B-nya. Nah sekarang ke yang ditanya.
Yang ditanya tadi A tambah B tambah C tambah D. A-nya 2, B-nya 15, C-nya minus 5, D-nya minus 1. 2 tambah 15 dikurangi 5 dikurangi 1. 2 tambah 15 itu 17. 17 dikurang 5 itu 12. 12 dikurang 1 berarti 11. Jadi jawabannya A. Nomor 14. Suku ke-25 dari barisan bilangan 18, 14, 10, 6, dan seterusnya. Jadi barisan ini merupakan barisan aritmatika, di mana suku pertama atau A-nya itu 18 dan bedanya atau polanya itu dikurang 4, dikurang 4, dikurang 4, berarti bedanya minus 4. Yang dicari suku ke-25. Nah, kita punya rumus untuk mencari suku ke N barisan aritmatika, itu rumusnya A ditambah N dikurang 1 dikali B. Yang mau kita cari suku ke-25. Berarti N-nya nanti diganti 25. Kita masukin rumus A suku pertama 18. N-nya 25 dikurang 1. Bedanya tadi minus 4. Berarti ini 18 ditambah 25 dikurang 1 itu 24. Kita kalikan dengan minus 4. Berarti 18 ditambah 24 kali minus 4 itu minus 96. Berarti yang kita hitung sama aja 18 dikurangi 96. Berarti hasilnya minus 78. Jadi jawaban kita B. Nomor 15. Seutas tali dibagi menjadi 6 bagian yang panjang. Yang panjangnya membentuk barisan geometri. Jika tali yang paling pendek adalah 8 cm dan tali yang paling panjang adalah 256 cm, yang diminta panjang tali semula. Jadi talinya dipotong menjadi 6 bagian. Ini jadi N. Ini tentang barisan geometri. Tali yang paling pendek kita sebut sebagai suku pertama, A. Tali yang paling panjang kita sebut sebagai suku terakhir atau suku ke-6 di sini. Yang diminta panjang tali semula, berarti total panjang tali itu berarti S6. Nah, di barisan geometri kita punya rumus ini. Rumus suku ke N itu sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Di soal diketahui U6 itu 256. Jadi kita ganti U6 berarti sama dengan A dikali R pangkat 6 kurang 1. Dimana U6-nya itu 256. A-nya tadi 8 dikali R pangkat 5. Berarti di sini 256 kita bagi 8 sama dengan R pangkat 5. Dimana 256 tuh kalau dibagi 8 hasilnya nanti 32 sama dengan R pangkat 5. 32 itu 2 pangkat 5 sama dengan R pangkat 5. Berarti dari sini kita dapat 2 adalah rasio. Yang diminta S6. Kita punya rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Yang mau dicari S6. Berarti jadinya A-nya 8. R pangkat N. R-nya 2, N-nya 6 dikurang 1 per R kurang 1. Berarti 8 dikali 2 pangkat 6 itu 64 dikurang 1. Ini lupa tadi diganti R-nya itu 2 ya. Berarti per 2 kurang 1 itu 1.
Sama dengan 8 dikali 64 kurang 3 itu 63. Persatunya nggak guna, berarti 8 dikali 63 hasilnya 504. Nah, inilah panjang tali semula. Nomor 16. Jika fx sama dengan x kurang 25 per akar x kurang 5, maka nilai dari limit x mendekati 25 untuk fx. Udah, fx-nya tinggal kita ganti jadi ini. Berarti yang mau dicari itu limit x mendekati 25, fungsinya x kurang 25 per akar x dikurang 5. Nah, bentuk yang di pembilang itu sama aja dengan x itu sama aja dengan akar x dikuadratkan dikurangi 25 tuh 5 kuadrat per yang di penyebut tetap akar x dikurang 5. Dimana yang di pembilang itu ada atau bisa kita faktorkan dengan sifat kalau kita punya a kuadrat dikurang b kuadrat itu bisa difaktor jadi a tambah b dikali a kurang b. Berarti akar x kuadrat dikurang 5 kuadrat nanti bisa difaktor jadi akar x ditambah 5 dikali akar x dikurang 5. Penyebutnya tetap akar x dikurang 5. Gimana? Ini bentuknya sama, bisa dicoret. Setelah kita coret, kita ganti nilai x-nya dengan 25. Berarti yang tersisa tinggal yang di sini. Berarti akar x-nya itu 25 ditambah 5. Akar dari 25 itu 5. 5 tambah 5, 10. B. 17. Turunan pertama untuk fungsi. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 9x ditambah 5. Berarti mau kita turunkan, tinggal kita turunkan satu persatu. Ya, karena dia operasinya penjumlahan dan pengurangan. Nah, satu persatu kita turuni. Yang pertama x pangkat 3. X pangkat 3 itu diturunin, 3-nya dijadikan pengali. Terus sekarang x-nya kita kurangi pangkatnya menjadi pangkat 2. Dikurang 3x kuadrat, 2-nya dijadiin pengali dikali dengan 3 berarti jadi 6. Sekarang x-nya pangkat 1 dikurang 9x. Kalau cuma x 9x berarti turunannya langsung 9, x-nya hilang. Ditambah 5 turunannya berarti 0. Berarti turunan kita itu 3x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 9. Jawabannya E. 18. Biaya untuk memproduksi X unit barang adalah 1/4 X kuadrat ditambah 12X ditambah 5.000 rupiah. Jika setiap unit barang dijual dengan harga 30 dikurang setengah X ribu rupiah, maka laba maksimum yang diperoleh adalah, jadi di soal ini kita mencari laba maksimum di mana diketahui fungsi biaya dan fungsi penjualan. Nah, laba itu bisa kita dapatkan dari jual dikurangi biaya. Dimana fungsi penjualan kita itu 30 dikurang setengah X untuk setiap unit. Dimana unit di soal ini dianggap sebagai X. Berarti jualnya yang gini. 30 dikurangi setengah X, kita kalikan banyak unitnya itu X. Kurang biaya. Nah, biaya di sini itu sudah biaya untuk memproduksi X unit barang. Berarti udah biaya keseluruhan. Berarti nggak usah dikali lagi X kayak yang dijual yang di sini. Nah, biayanya berarti dikurang, harus buka kurung 1/4 X kuadrat ditambah 12X ditambah 5. Nah, ini
hasilnya adalah Rp1.000. Berarti kita hilangin kurung, X-nya kali masuk, berarti jadi 30X dikurangi setengah X kuadrat. Untuk yang belakang minnya kita masukin, berarti minus 1/4 X kuadrat dikurang 12X dikurang 5. Berarti minus setengah X kuadrat dikurang 1/4 X kuadrat itu jadinya minus 3/4 X kuadrat. 30X dikurang 12X ditambah 18X dikurang 5. Nah, ini fungsi laba. Nah, kalau kita mau mencari laba maksimum, berarti fungsi laba kita harus diturunkan dan hasilnya nanti 0. Jadi ini pakai konsep turunan. Mencari nilai maksimum berarti turunan dari fungsinya sama dengan 0. Yuk kita turunin ini fungsi labanya. Minus 3/4 X kuadrat berarti 2, pangkat 2 ini dijadikan pengali ke depan. Berarti jadinya minus 3/4 dikali 2, sekarang X-nya jadi pangkat 1, ditambah 18X. 18X berarti turunannya 18 dikurang 5 turunannya 0. Sama dengan 0, berarti dari sini kita dapat minus 3/2X. 4 dengan 2-nya dicoret ya. Jadi minus 3/2X ditambah 18 sama dengan 0. Berarti minus 3/2X sama dengan minus 18. Berarti X sama dengan minus 18. Kita bagi minus 3/2 alias dikali. Berarti 2/-3. Minus 18 dengan minus 3 bisa dicoret. Di sini 6, di sini 1. Berarti dari sini kita dapat X sama dengan 12. Nah, di mana X itu adalah unit barangnya. Jadi supaya bisa mendapatkan laba maksimum, unit barang yang harus diproduksi itu sebanyak 12 dan laba yang didapat itu adalah kita memasukkan lagi nilai X itu ke dalam fungsi laba. Berarti dari sini kita bisa mendapatkan laba sama dengan minus 3/4 kali X-nya 12 kuadrat ditambah 18 kali X-nya 12 dikurangi 5. 12 kuadrat itu 144. Jadi minus 3/4 dikali 144 ditambah 18 kali 12 itu 216 dikurang 5. Kita bagi 4, 36. Minus 3 dikali 36, minus 108, ditambah 216, kita kurangi 5. Hasilnya nanti labanya berarti 103 dalam Rp1.000, berarti 103.000. D jawabannya. Nilai dari integral 5X dikurang setengah dipangkatkan 4. Nah, kalau untuk bentuk kayak gini, kita punya rumus untuk integralnya. Dimana cara ngintegralnya gini. Jadi integral itu kan menambahkan pangkat. Jadi pangkat 4, kalau diintegralkan, berarti pangkatnya bertambah 1 menjadi pangkat 5. Nah, jadi caranya gini. Rumus integralnya, pokok langsung aja nanti jadinya gini. 1/5, di mana 5 ini didapat dari pangkat 4 ini kita tambah 1, terus dikali dengan koefisien X di dalam pangkat 4-nya. Jadi koefisien X di sini 5, 5-nya tulis di sini, dikali fungsi ini 5X dikurang setengah dipangkatkan sekarang menjadi pangkat 5.
Dapatnya dari pangkatnya kita tambah 1 plus C. Berarti hasil yang kita dapat 1/25 dikali 5x dikurang setengah dipangkatkan 5 plus C. Jawabannya C. 20. Diketahui F2 sama dengan 9 dan F aksen X sama dengan X dikurang 2 per X kuadrat. Yang diminta Fx sama dengan apa? Artinya nanti gini, fungsi f aksen X ini supaya bisa menjadi Fx berarti si f aksen X ini harus kita integralkan. Nah, supaya gampang mengintegralkannya, per X kuadrat nih Koko ubah jadi X pangkat min 2. Nah, ini jadi f aksen X nya. Berarti fungsi Fx itu sama dengan integral dari f aksen X. Berarti integral dari f aksen X itu X dikurang 2X pangkat min 2. Sekarang kita integralkan dari yang X dulu. X-nya pangkat 1 ini. Jadi kalau diintegralkan pangkatnya jadi pangkat 2. Jadi ditulis kayak gini, 1/2. Jadi 2 ini didapatkan dari pangkat X ditambah 1 ya. Dikali sekarang X-nya jadi pangkat 2. Terus dikurang. Nah, X pangkat minus 2. X pangkat minus 2 berarti kalau pangkatnya kita naikin 1 berarti menjadi minus 1. Berarti integralnya gini tulisannya. 2 per pangkatnya sekarang jadi min 1 dikali X pangkat min 1. Terus di belakang dikasih plus C. Berarti kalau kita hitung ini jadi setengah X kuadrat dikurang 2 per min 1 berarti ditambah 2 kali X pangkat min 1. X pangkat min 1 itu sama aja dengan per X plus C terus belakangnya. Nah, berikutnya kita harus mencari nilai C. Caranya kita pakai data yang ada di soal. F2 sama dengan 9. F2 itu artinya X di sini harus kita ganti dengan 2. Jadi setiap X-nya harus diganti dengan 2 semua. Berarti jadinya F2 itu setengah dikali 2 kuadrat ditambah 2 per 2 ditambah C sama dengan 9. Setengah dikali 2 kuadrat, setengah kali 4 itu 2. Ditambah 2 per 2 itu 1. Plus C sama dengan 9. 2 tambah 1 itu 3. Plus C sama dengan 9. Berarti C sama dengan 9 kurang 3 berarti 6. Berarti fungsi efek kita tadi yang ini, sekarang C-nya kita udah dapat. Berarti fx sama dengan setengah X kuadrat ditambah 2 per X. C-nya itu 6. Jadi setengah X kuadrat ditambah 2 per X ditambah 6. Jawabannya B. 21. Diberikan fungsi fx sama dengan ax tambah b. Jika integral dari 0 sampai 1 untuk fx dx sama dengan 2, integral dari 1 sampai 2 untuk fx dx sama dengan 4, yang diminta nilai a tambah b. Jadi kita ngerjainnya gini. Kita ambil fungsi integralnya. Integral dari 0 sampai 1 fx dx sama dengan 2, di mana fx-nya itu ax ditambah b. Berarti kita langsung integralkan ax. X-nya pangkat 1. Pangkat 1 kalau kita integralkan jadi pangkat 2. Berarti nulisnya gini. A per 2. Jadi 2 yang di penyebut itu dari pangkatnya ditambah 1 dikali X pangkat 2 ditambah B. Kalau cuma B aja, jadi cuma konstanta aja, berarti integralnya BX. Nggak perlu kasih plus C kayak yang sebelumnya, karena di sini integralnya itu ada batas. Jadi kalau untuk integral yang ada batas, kita nggak usah kasih plus C di belakangnya.
Berarti ini hasil integralnya. Batasnya dari 0 sampai 1. Jadi cara ngitungnya gini. Pertama kita ganti X-nya dengan 1. Berarti jadinya A per 2 dikali 1 kuadrat ditambah B kali 1. Berikutnya sekarang X-nya kita ganti jadi 0. A per 2 dikali 0 kuadrat ditambah B kali 0 sama dengan 2. Kita hitung sekarang. A per 2 kali 1 kuadrat ya A per 2 ditambah B kali 1 itu B dikurangi yang belakang 0 semua sama dengan 2. Semuanya Koko kali 2. Berarti nanti jadi A tambah 2B sama dengan 4. Nah, dari sini Koko punya satu persamaan. Berikutnya yang ini juga dijalankan persis kayak sebelumnya. Jadi yang berikutnya itu integral dari 1 sampai 2 untuk fungsi fx dx sama dengan 4. Fungsi fx-nya tadi ax plus b. Dx sama dengan 4. X plus B diintegralkan kayak yang sebelumnya. Jadi salin aja deh. A per 2 kali X pangkat 2 ditambah BX. Batasnya dari 1 sampai 2. Pertama kita ganti X-nya dengan 2. Berarti jadinya A per 2 dikali 2 kuadrat ditambah B kali 2. Dikurang. Berikutnya X-nya kita ganti 1. A per 2 kali 1 kuadrat ditambah B kali 1 sama dengan 4. Kalau kita hitung A per 2 dikali 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4. Berarti A per 2 dikali 4 itu 2A. Ditambah B kali 2 berarti 2B. Sambil kurungnya kita buang aja. Dikurang yang ini A per 2 dikurang B sama dengan 4. 2A dikurangi A per 2. Atau gini deh dulu, kita semuanya kalikan dengan 2 supaya per 2-nya hilang. Berarti bentuknya sekarang jadi kalau dikali 2 4A tambah 4B dikurangi A dikurangi 2B sama dengan 8. Berarti 4A kurang A 3A 4B kurang 2B tambah 2B sama dengan 8. Nah, jadi persamaan yang ini dengan persamaan yang ini mau kita eliminasi. Kita langsung eliminasi aja karena B-nya sudah sama-sama 2. Berarti kita punya persamaan 3A tambah 2B sama dengan 8. Dan persamaan A tambah 2B sama dengan 4. Kita kurangi supaya B-nya habis. 3A dikurangi A. 2A. B-nya habis. Yang di sini 8 kurang 4. Di 4. A sama dengan 4 per 2. Berarti A-nya 2. Berikutnya kita cari B. Kita ambil salah satu persamaan. A tambah 2B sama dengan 4. Dimana A-nya kita ganti jadi 2. 2 tambah 2B sama dengan 4. 2B sama dengan 4 kurang 2 berarti 2. B sama dengan 2 per 2. 1. Kita udah dapat nilai A dan nilai B. Jadi yang dicari tadi A tambah B. Dimana A-nya itu 2. B-nya 1. Berarti 2 tambah 1 itu 3.
22. Diberikan gambar kubus sebagai berikut. Pertanyaannya, pasangan garis dan bidang yang sejajar. Nah, tinggal kita cek pilihannya satu persatu. Untuk opsi yang A, garis DF dengan bidang ABCD. Nah, DF dengan ABCD ini adalah garis dan bidang yang berpotongan, di mana garis itu memotong bidang di titik D. Jadi untuk yang A itu hubungan garis dan bidangnya itu berpotongan, di mana berpotongannya di titik D. Yang berikutnya, HG dan EFGH. HG yang ini, EFGH yang ini. Nah, kalau yang ini namanya, antara garis HG dengan EFGH itu si garis terletak di bidang. Yang ketiga, GC dan BDHF. GC BD bidang BDHF. Nah, GC dan BDHF inilah ialah pasangan garis dan bidang yang sejajar. Jadi jawabannya C. Suatu ruangan nomor 23. Suatu ruangan berbentuk kubus dengan ukuran sisi 4 meter. Jika pada perpotongan diagonal langit-langit ditempatkan sebuah lampu, maka jarak terjauh lampu ke titik pojok ruangan tersebut adalah titik-titik. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah menggambar kubus. Nah, jadi kubus ini punya ukuran sisi 4 meter. Pada perpotongan diagonal langit-langit, jadi perpotongan diagonal itu berarti diagonal EG, diagonal HF, titik perpotongannya itu di tengah-tengah ini. Nah, jadi di titik pertengahan ini ada lampunya. Sebut aja titik L. Yang diminta jarak terjauh lampu ke titik pojok ruangan tersebut. Jadi ruangannya tuh ada 8 titik pojok, titik A, titik B, titik C, titik D, E, F, G dengan H. Nah, jarak terjauh dari lampu ke titik pojok itu bisa kita hitung, bisa LA atau LB atau LC atau LD. Jarak mereka itu sama semua. Jadi di sini misalnya Koko mau mengukur LA aja. Nah, jadi untuk mengukur LA kita ambil segitiga EAL, di mana EAL ini merupakan segitiga siku-siku di mana sudut siku-sikunya itu di E. Panjang dari AE itu 4. Panjang dari EL itu setengah dari EG. Di mana EG diagonal sisi itu rumusnya. Jadi EG itu diagonal sisi, rumusnya sisi akar 2. Berarti EL separuhnya berarti 2 akar 2. Nah, sekarang kita mau mencari AL, berarti pakai Pitagoras. Sisi miring kuadrat AL kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EL kuadrat.
AE itu 4, berarti 4 kuadrat. EL itu 2 akar 2 dikuadratin. 4 kuadrat itu 16. 2 akar 2 dikuadratin berarti 2-nya dikuadratin jadi 4, akar 2-nya dikuadratin jadi 2. Berarti dari sini kita dapat 16 ditambah 8, berarti AL kuadrat itu nilainya 16 tambah 8 itu 24. Berarti AL nilainya itu akar dari 24, dimana 24 tuh bisa dipecah jadi perkalian 4 kali 6. Berarti panjang AL itu 2 akar 6 meter. Jawabannya berarti E. Nomor 24. Balok ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk AB-nya 4 cm, AD 4 cm, dan AE 6 cm. Jika titik P terletak di tengah bidang ABCD dan titik Q terletak di tengah bidang EFGH, maka jarak dari garis PF ke garis DQ adalah titik-titik. Jadi yang pertama kita lakukan, kita gambar dulu baloknya. Jadi yang diketahui panjang AB 4 cm, panjang AD 4 cm, AD sama aja dengan BC, panjang AE 6 cm. Jika titik P terletak di tengah bidang ABCD, titik P di tengah bidang ABCD, ini titik P, titik Q terletak di tengah bidang EFGH. Ini titik Q. Yang mau dicari adalah jarak dari garis PF. Garis PF PF ke garis DQ. Supaya gampang bayangkan, Koko keluarin bidang BDHF. BDHF. Ada titik Q di tengah-tengah F, ada titik P di tengah-tengah BD. Yang mau dicari tadi jarak PF ke DQ, dimana DH itu sama dengan AE 6, DB itu berarti diagonal sisi dari persegi ABCD, berarti diagonal sisi itu 4 akar 2, berarti DP 2 akar 2, PB 2 akar 2. Nah, yang dicari jarak dari DQ ke PF. Berarti caranya gini. Dari titik P kita tarik garis tegak lurus ke DQ. Nah, jadi yang mau dicari itu jarak dari P ke tegak lurusnya, misalnya P aksen namanya. Nah, untuk mencari jarak PP aksen kita pakai segitiga DPQ.
Jadi kalau kau keluarin segitiga DPQ itu segitiga siku-siku. Di sini P, di sini D, di sini Q. DP 2 akar 2. QP itu 6, di sini siku-siku. Dari P kita tarik tegak lurus ke DQ. Tegak lurusnya di P aksen. Yang kita mau cari P aksen. Nah, pertama untuk mencari PP aksen, kita harus mencari DQ dulu. Pakai Pitagoras, DQ kuadrat sama dengan DP kuadrat ditambah QP kuadrat. DP 2 akar 2 kuadrat ditambah QP 6. Berarti 2 akar 2 dikuadrati 4 kali 2. 6 dikuadratin berarti 36. 4 kali 2 8, 8 tambah 36 berarti 44. Ini DQ kuadrat. Berarti DQ itu sama dengan akar dari 44. Dimana 44 bisa dipecah jadi 4 kali 11. Berarti DQ 2 akar 11. Nah, untuk mencari PP aksen, kita punya rumus kayak gini. Jadi alas dari segitiga DPQ itu DP kita kali dengan tingginya, terus kita bagi dengan sisi miringnya. DP 2 akar 2, PQ 6, DQ 2 akar 11. Ya, jadi khusus untuk segitiga model kayak gini, kalau mau nyari PP aksen itu ada rumusnya. Alas kali tinggi bagi miring. Duanya coret. Berarti kita masih punya 6 akar 2 per akar 11. Kita rasionalkan, dikali akar 11 per akar 11. Berarti PP aksen 6 akar 2 kali akar 11 itu akar 22 per akar 11 kali akar 11 itu 11. Jadi jawabannya 6 akar 22 per 11. Jawabannya C. Nomor 25. Nilai modus dari data berikut. Jadi untuk mencari modus, kita punya rumus ini, modus data kelompok. Tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali C. TB itu tepi bawah. Kita harus tentuin dulu modusnya itu di kelas yang mana. Modusnya di kelas yang ini, karena modus itu yang kita lihat frekuensinya yang paling besar. Berarti tepi bawah tuh dapatnya dari sini 64 ini kita kurangi 0,5 berarti jadinya 63,5 ditambah D1 itu 9 ini kita kurangi dengan 5 berarti 4 per 4 ditambah kalau D2 9-nya kita kurangi 3 6 kali C itu kita hitung dari 64 sampai 71 64 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini dikali 8. Berarti yang kita dapat 63,5 ditambah 4 kali 8, 32 per 4 tambah 6, 10. Berarti 63,5 ditambah 32 bagi 10 itu 3,2. Berarti 66,7. Jadi jawabannya E.